Lagi-lagi konten YouTube yang diharapkan menjadi viral kemudian menjebak, kali ini menjebak seorang ulama. Bagaimana pengamat sosial melihat kasus video Gus Idris ini? Kita sudah bergabung bersama pengamat sosial Devi Rahmawati dan ada pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam Bang. Malam. Saya ke Bung Heri dulu. Bung Heri, kalau tadi kata polisi akan diselidiki oleh cyber, kira-kira kalau ini mau dibawa ke pidana, apa pasal yang bisa disangkakan? Ya, sebenarnya jujur saja Bang, tidak happy kan kita bicara tentang pidana ini, apalagi untuk perkara yang sebenarnya ya dianggap oleh masyarakat awam ini hal biasa begitu ya. Tapi memang saya juga berterima kasih iNews itu malam ini memilih tema ini dalam rangka mencerdaskan juga banyak orang. Mudah-mudahan orang jadi paham sarana informasi bahwa hal-hal yang tidak patut untuk disampaikan dalam hal ini, apalagi berita informasi yang mudah untuk diketahui oleh publik, itu setidak-tidaknya jangan segera kemudian dikeluarkan, diviralkan dan lain sebagainya. Terkait dengan pernyataan apakah ini bisa masuk ranah pidana atau tidak, ya kalau kita mau melihat dalam fakta hukumnya ada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 1 1946 itu bicara tentang syiar yang bohong gitu Bang. Sesuatu yang disiarkan tapi konteksnya bohong. Ada bohong yang memang tidak dilakukan dalam konteks ini, ada informasi yang tidak lengkap diberikan. Tadi mungkin pernyataan beliau kalau saya tidak salah mencuplik itu tidak menyatakan ditembak, tapi konten tadi itu kan secara visual terlihat tertembak begitu. Ini yang kemudian memang harus dijelaskan ke publik, kalaupun momentumnya adalah untuk kepentingan pribadi atau konten, saya rasa alangkah baiknya hal itu tidak kemudian dilakukan hanya semata-mata demi kepentingan tadi, karena bagaimanapun masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh dan benar. Begitu Bang. Oke. Nah, jadi kalau kebohongan itu harus ada yang melapor atau bisa polisi langsung bertindak? Dalam konteks ini adalah kalau saya lihat delik biasa begitu ya. Delik biasa itu berarti pelaporan bisa dilakukan oleh siapa saja karena korbannya di sini adalah masyarakat, Bang. Yang disampaikan penekanannya adalah masyarakat terkait dengan bohong yang disampaikan. Berapa tahun yang lalu tanpa mencoba untuk mengungkit luka lama gitu, ada kasus yang hampir serupa tapi terjadi di tahun politik saat itu, dekat-dekat tahun politik, kasusnya RS. Itu juga terjerat pasal 14 kalau saya tidak salah Undang-Undang 1 1946. Nah ini yang kemudian sebenarnya jadi momentum awal bagaimana undang-undang yang sebenarnya kalau kita lihat sudah sangat lama ini Bang, usang sekali, 1 tahun 1946. Tapi secara a contrario memang penafsiran hukumnya undang-undang ini belum dicabut. Jadi memang masih berlaku begitu. Nah, tapi saya tidak ingin terkesan mendorong ini ke ranah pidana gitu ya Bang. Tapi artinya pidana memungkinkan itu ya? Hukum pidana kita memungkinkan. Kalau dari penjelasan tadi ada pasal yang kemudian memungkinkan itu hal itu. Saya ke Mbak Devi. Mbak Devi, kalau kita lihat kan dalam dunia anak-anak muda sekarang milenial itu prank adalah hal yang biasa. Tapi kali ini melibatkan seorang tokoh. Apakah implikasi yang timbul itu kemudian membuat kita harus lebih memperhatikan prank yang terjadi saat ini? Ya, mungkin kita saya perlu sampaikan, sudah panjang penelitian soal prank yang sebenarnya akarnya adalah salah satunya adalah humor. Nah, karena sebenarnya kenapa sih orang melakukan prank itu dalam catatan berbagai studi menunjukkan paling sedikit ada 5 hal yang menyebabkan orang melakukan prank. Pertama, kalau menurut Chester University itu karena keinginan untuk disukai. Jadi prank itu menjadi salah satu metode agar seseorang yang kemudian melakukan prank kemudian mendapatkan partner yang menyukai aksinya tersebut. Nah ini berhubungan erat dengan kondisi teknologi yang sekarang memberikan insentif bagi hal-hal yang memang mudah untuk disukai oleh orang lain. Lalu yang kedua, kalau menurut Derby University itu karena manusia itu terobsesi akan sensasi. Makanya prank yang tadinya awalnya mungkin hanya sekedar buat lucuan, menggoda, muncul di pendulum yang lain, prank yang sangat sadis seperti itu.
Lalu yang ketiga, karena tadi menimbulkan efek bisa disukai, akhirnya menjadi metode menular karena bisa difotokopi. Akhirnya orang terus memfotokopi perilaku-perilaku demikian. Jadi ketika video-video prank itu justru kita tonton dan membuat orang-orang tersebut disukai, akhirnya mendorong orang-orang lain juga ingin melakukan hal yang sama. Dan yang keempat, humor pada dasarnya itu akan meruntuhkan hierarki. Kalau tadi ada jarak, segala macam, dengan tawa yang bisa saja awalnya prank yang sederhana sampai prank yang kejam, itu akan meruntuhkan hierarki. Ya. Kemudian yang terakhir, kelima. Nah, memang prank itu ditujukan untuk mendapatkan kuasa diri. Karena ketika kita mampu mempermalukan orang lain, tanda kutip membohongi orang lain, membuat orang lain shock, itu kita merasa memiliki power. Makanya ada penelitian yang belakangan yang menunjukkan bahwa orang-orang yang 3 tahun penelitiannya soal ini, orang-orang yang sering melakukan prank itu biasanya orang-orang yang lonely, yang sendirian. Karena pada akhirnya orang tidak merasa nyaman dengan orang tersebut karena dia menggunakan prank, menggunakan humor untuk kepentingan pribadinya. Baik, kalau kita lihat dari 5 seseorang yang ingin melakukan prank itu, tapi implikasinya polisi bisa merasa bahwa Malang tidak aman karena ternyata ada orang bisa ditembak. Kemudian umat, karena ini adalah seorang tokoh agama, bisa merasa bahwa loh, ini panutan kita dicederai orang lain, kita bisa marah. Kalau ke sini dampak sosialnya seperti apa? Ya, ini tentu saja tidak sedikit prank yang menyebabkan orang bahkan bunuh diri karena saking stresnya, bahkan di negara-negara barat, dan kemudian menimbulkan perpecahan, orang bisa baku pukul, baku hantam. Prank yang kemudian sudah berbasis prank itu kan sebenarnya humor yang tidak sungguh-sungguh, tapi ketika tidak sungguh-sungguh hoax itu ada implikasi sosialnya. Ini yang memang berpotensi, sebagaimana disampaikan oleh banyak orang, berpotensi untuk mendorong terjadinya aksi kekerasan kalau tidak cepat-cepat diklarifikasi dan sebaiknya dihilangkan saja videonya. Baik, saya ke Bung Heri lagi. Bung Heri, kalau tadi kebohongan adalah di pidananya, tapi karena ini menggunakan ranah digital, apakah Undang-Undang ITE juga bisa kita lakukan dengan hati-hati di sini? Kalau saya lihat di Undang-Undang ITE di pasal 27 itu mungkin lebih ke kerugian konsumen gitu Bang. Tapi masyarakat dalam konteks kalau kita bicara dalam inkasu perkara ini itu nggak ada kaitannya dengan hal itu, begitu juga dengan kesusilaan dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya tadi kembali ke pernyataan awal, kalau kembali ke perkara yang dahulu pernah terjadi dan membelit RS itu bisa dikenakan di Undang-Undang 1 1946. Tapi yang poin yang penting ini adalah memang ketika menggunakan media sosial kadang kita harus bijak gitu ya Bang ya. Bahwa jangan sampai ini adalah jalur mudah untuk potong kompas, instan, kemudian menjadi terkenal, mendapatkan keuntungan, dan kemudian budaya untuk Pertamax gitu. Zaman dulu itu dikenal tuh Bang. Yang pertama nge-share dan lain sebagainya. Ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan ini kalau memang ini salah. Dan yang terpenting juga adalah peran dari Kemenkominfo dalam hal ini bisa menyatakan hal ini adalah hoax dan kemudian men-take down aksi semacam ini, dan mungkin kedepannya orang-orang semacam ini tidak bisa lagi dilibatkan dalam media tapi dalam kasus bahwa ini disebut hoax kemudian selesai, tapi ternyata dalam sosialnya kan tentu tidak mudah begitu saja Mbak Devi. Kalau kita lihat bahwa ini adalah pansos, bagaimana literasi yang harus kita lakukan kepada publik untuk memanfaatkan ranah digital ini dengan bijak? Nah, makanya memang kalau bicara memberi pemahaman itu kan butuh waktu jangka panjang, karena itu berarti bicara literasi, bicara pendidikan. Memang shortcutnya, jalan pintasnya adalah memaksa operator dalam hal ini platform untuk mereka kan, tapi sekarang pelan-pelan algoritmanya sudah dirubah, bahwa yang namanya likes dan sebagainya itu tidak lagi menempati prioritas algoritma, karena harapannya orang nggak terobsesi dengan like, lalu komen-komen yang kemudian ada positif, ada yang negatif. Nah, ini artinya memang platform sebagai yang menciptakan panggung tersebut, mereka salah satu yang paling pertama bertanggung jawab untuk memastikan mesin ini tidak betul-betul memanjakan hasrat naluri manusia. Ada langkah sosial tidak supaya kemudian orang tidak masuk ke butir ketiga tadi, mencontoh copycat, supaya kemudian orang ini bisa ditindak secara sosial?
memang perlu ada teladan contoh bahwa akhirnya video-video tersebut di take down. Akhirnya tidak ada kesempatan untuk mengkapitalisasi secara moral maupun material, gitu ya. Karena akhirnya mereka merasa useless kan, merasa tidak berguna. Ya, percuma naik ya, diturunin belum dapat likes. Itu satu. Lalu kalau memang ada contoh besar yang kemudian bisa tanda kutip diberikan hukuman, itu juga penting karena memang perlu terus diingatkan kepada publik. Nah, kenapa disetujui itu harus di take down? Karena modus berita hoax itu akan selalu memutar-mutar video lama. Khawatirnya kalau ada musim tanda kutip perhelatan-perhelatan tertentu, video tadi itu digunakan lagi yang orang nggak tahu bahwa ternyata itu ulama yang dulu pernah ngeprank misalnya, itu bahaya sekali. Baik, Mbak Devi Rahmawati dan Bung Heri Firmansyah, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom malam hari ini. Terima kasih. Sama-sama.